Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Baiklah, kita mau buka hari baru kita Senin tanggal 4 Mei 2020 ini dengan satu tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Kaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau memanggil semua orang menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu. Bentuklah hati kami ya Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk tetap setia menghayati panggilan sebagai murid-murid Engkau ya Yesus, yaitu setia mewartakan kabar gembira, warta Injil, kepada siapa aja, sama seperti Petrus yang taat pada kehendak-Mu dalam mewartakan firman-Mu kapan saja. Biarlah kami mau mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan bacakan bacaan hari ini, yaitu Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai dengan 18 dan Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan demikian, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, maka pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?" Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapannya, "Jiwaku haus akan Allah yang hidup." Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu."
Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kedua bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, intinya adalah bahwa kita harus mewartakan Injil Tuhan kepada siapa saja, kepada semua orang di dalam keluarga kita maupun siapa saja yang kita temui. Tidak pandang bulu di sini ya. Karena Jemaat perdamaian dulu memilih-milih bahwa hanya orang Yahudi yang bersunat yang mereka bisa terima dalam kelompok mereka. Tetapi penglihatan yang diberikan oleh Petrus ketika di Yope bahwa sampai 3 kali bahwa semua makanan binatang-binatang apapun boleh dimakan, tidak ada yang haram bagi Tuhan. Pernyataan Allah pada Petrus adalah bahwa Petrus juga dalam melayani mewartakan kabar sukacita tidak boleh pilih-pilih hanya bangsa Yahudi yang bersunat. Semuanya diterima oleh Tuhan. Inilah tugas penggembalaan yang dicetuskan dalam Injil Yohanes pada hari ini yang sangat nyambung sekali dengan bacaan pertama. Bahwa dikatakan, akulah gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik adalah kita harus menuntun semua domba-domba yang datang kepada kita. Jadi di ayat yang ke-16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga. Nah sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kita dalam menuntun, mewatakan kabar sukacita, biarlah kita mau jadi seperti sabda Tuhan, tidak pilih-pilih, tidak membeda-bedakan. Kita rangkul semuanya, terutama yang miskin papa, yang dikucilkan. Sekali lagi saya katakan demikian. Dan juga biarlah kita sungguh-sungguh dapat merasakan bahwa jiwa Kristus selalu menguduskan hati kita, melindungi kita seperti lagu yang saya lampirkan, yang saya tampilkan, yaitu dari Puji Syukur 212. Baiklah kita merenungkannya lagu ini sambil kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atas hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam masa-masa kami masih lockdown di rumah, entah kapan Tuhan, kami tidak tahu wabah ini berlalu, tapi kami selalu tidak henti-hentinya berputus asa, memohon kepada Engkau sebagai pencipta, pemilik bumi dan isinya ini. Kau yang berkuasa Tuhan, halaukan wabah ini Tuhan dari muka bumi ini. Dan biarlah kami mengerti segala rencana-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa dalam masa-masa di rumah ini kami juga harus bisa mengucap syukur dan terima kasih kepada kehendak Engkau dan rencana-Mu dalam hidup kami, bahwa kami dapat terus bersemedi, bersaat teduh dengan Roh Kudus-Mu, dan kami tetap harus dapat membagikan roh hidup kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tidak lupa juga kami mau berdoa bagi semua para tim medis di rumah sakit, bagi semua yang terkena penyakit virus, bagi yang keluarga ditinggalkan secara mendadak. Tuhan, Kau sertai mereka, terima arwah mereka, jaga juga semua para tim medis, dan juga beri mereka keteguhan, kesabaran, kekuatan, dan juga roh yang baru lagi setiap hari. Inilah doa kami, juga berkati kami masing-masing ya Tuhan Yesus, di mana kami berada, keluarga kami, saudara kami. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah suci yang kudus. Jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit Tuhan. Biarlah
penyertaan-Mu selalu bersama kami senantiasa. Dan juga dalam bulan Maria saat ini, biarlah Maria sebagai pokok anggur yang baru, yang berkembang menandingi pokok anggur lama, yaitu Hawa. Karena Kristus yang sang hidup baru tinggal di dalam Maria. Bunda Maria, lewat kami, doakan kami senantiasa. Kepada putra-Mu terkasih, hiburkanlah kami ya Bunda, hanya dengan pengantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Maria, Santo Yosef, dan juga Yesus sekarang dan selama-lamanya. Damai sejahtera bagi kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.